wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersua kembali dalam rangka pengajian wakaf online selama bulan Ramadan ini. Dan insya Allah hari ini kita jadwalnya dengan Ibu Yuli Yasin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Semoga pengajian kita hari ini dapat mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah di seberang sana sudah ada Ibu Yuli Yasin, Ibu Ani Yumarni, Ibu Neneng Hasanah, Ibu Neneng Rosida. Ini mewakili beberapa provinsi nih kayaknya ini. Ada yang Banten, ada yang Jawa Barat, yang luar Jawa belum keluar ini. Ahlan wasahlan, Mbak Neneng, Mbak Rida, Mbak Ani ya. Ini perempuan semua ini, Masya Allah. Ya ini Bu Ani dari mana ini ya? Dari Juanda Pak saya. Oh, ini apa? Universitas Juanda Bogor. Baik. Ini riset wakaf di BWI juga. Oh ya, baik. Baik, pada 3 pertemuan yang lalu kita telah membahas sekilas tentang sejarah wakaf, kemudian sampai terakhir itu definisi wakaf. Sekarang kita akan bahas terusan dari fikih wakafnya Bu Yuli ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Yuli. Terima kasih Mas Nurkaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Selamat salam kenal untuk semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-11 Ramadan ya, dan sudah ke-4 kalinya pertemuan kita pada hari ini insya Allah. Dan memang bukunya Muhammad Abu Zahro ini lumayan tebal ya, ada sekitar 380-an kalau tidak salah. Jadi tidak mungkin kita khatamkan 6 kali pertemuan saja gitu ya, sehingga mungkin kita pilih-pilih tema-tema yang mungkin urgen diketahui oleh masyarakat Indonesia, oleh kita pada khususnya yang hadir pada pengajian fikih wakaf pada sore hari ini. Jadi kita sekarang akan membahas tentang wakaf muakkad. Nah, jadi Bapak Ibu harus jangan dulu a priori kok tapi wakaf tapi muakkad gitu, tapi temporal emang bisa gitu ya. Jadi maksudnya mari sama-sama kita kosongkan pikiran kita untuk menerima pembahasan tentang wakaf temporal ini, wakaf berjangka waktu gitu kan. Mungkin selama ini kan yang kita ketahui bahwa wakaf itu ya selamanya gitu ya, permanen gitu. Nah, tapi nanti Imam Muhammad dalam bukunya Muhammad Abu Zahro ini kemarin sempat ada yang nanya, Mas siapa ya kemarin ya, Mas Bahru atau siapa gitu, bahwa mewakili mazhab tertentu gitu ya. Nah, maka hari ini kita akan membuktikan bahwa Muhammad Abu Zahro ini beliau memang mengambil pendapat tanpa ada fanatik mazhab. Jadi ketika beliau membandingkan antara pendapat Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, beliau memang betul-betul mencari pendapat mana yang paling cocok dengan kondisi Muslim, kaum Muslim sekarang gitu. Nah, maka kita mulai ya pembahasan tentang wakaf muakkad ini, atau wakaf sementara, atau wakaf berjangka waktu, atau wakaf temporal. Dalam bahasa undang-undang kita disebut sebagai wakaf berjangka waktu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sempat kaget kok ada wakaf temporal gitu ya, ada wakaf muakkad gitu. Padahal itu sudah diakui oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Jadi sejak tahun iya betul 2004 ya Mas Kaib ya.
2004, Bu. Iya, jadi sejak tahun 2004 kita itu menganut mazhab bolehnya berwakaf secara sementara atau berjangka waktu. Nah, maka kita lihat sekarang bagaimana pendapat ulama atau fuqaha tentang wakaf berjangka waktu ini. Nah, di sini judulnya ta'bidul waqfi. Jadi wakaf itu harus mu'abbad, harus selamanya gitu ya, harus permanen. Nah, jadi di sini siapa Muhammad Abu Zahro akan melihat apakah ta'bidul waqf, keabadiannya wakaf ini merupakan salah satu unsur wakaf. Maksudnya jika tidak ada keabadian, jika tidak ada peruntukan wakaf ini untuk selamanya, maka tidak ada wakaf. Maka seperti itu. Nah, maka nanti dijawab dalam baris-baris berikut. Suratul Fuqaha anak ta'bid dan syar'i. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ada yang sempat kaget dengan adanya wakaf berjangka, ya tidak usah berkecil hati, karena memang kusratul fuqaha artinya kebanyakan fuqaha atau mayoritas fuqaha itu memang berpendapat bahwa at-ta'bid selamanya, sifat wakaf selamanya itu merupakan syarat sahnya wakaf. Jadi tidak sah wakafnya jika tidak selamanya, gitu ya. Wah, ini udah Mas Bahrul nih yang kemarin nanyain mazhabnya Abu Zahro ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana bahwa bukunya Abu Zahro ini betul-betul muqaronah ya, perbandingan antara mazhab-mazhab yang ada. Wa ala hada sorot kutubuhum wa asarot kutubuhum wa bihaja asarot ibarat wa bihaja usirat ibarat anil a'immah. Nah, jadi artinya karena memang mayoritas fuqaha itu menyatakan bahwa keabadian itu merupakan syarat sah wakaf, maka buku-buku fuqaha, jika kita buka buku-buku Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu maka akan mengatakan bahwa wakaf itu harus selamanya. Pas Syafi'i, misalnya Imam Syafi'i, yustarat at-ta'bid zaman. Jadi Syafi'i sendiri dan kita Indonesia ini selalu kepada mazhab Syafi'i ya, pada ini Syafi'i ini sudah mensyaratkan ta'bid. Jadi wakaf itu harus selamanya. Waqad ja'a fil Muhadzab. Muhadzab ini salah satu bukunya kitabnya Asy-Syairoji, salah satu faqih Syafi'i, salah satu bermadzhab Syafi'i gitu ya, ahli fikih bermadzhab Syafi'i, wala yajuz ila muddah. Nah, jadi enggak boleh wala yajuzu ila muddatin. Jadi wakaf itu tidak boleh ditertentu terbatas oleh waktu. Li'annahu ay li'annal waqfa. Jadi kenapa? Karena wakaf itu ikhraj malin ala wajhil qurbah. Karena katanya wakaf itu mengeluarkan harta dengan maksud kurbah. Kurbah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yajiz ila muddatin. Maka enggak boleh katanya hanya untuk waktu tertentu gitu. Kal-itki was-shadaqah, seperti al-itki ini sini membebaskan budak atau bersedekah. Walidza la yasih ayadkur al-waqif jihah tanqati wa ijadzukira jihatun tunqati fa fiha qaulani. Jadi katanya karena memang wakaf ini harus selamanya, maka enggak boleh wakif itu menyebut atau menunjuk mauquf alaihnya atau penerima manfaatnya itu jihah atau tujuan ya, pihak yang kira-kira nanti akan terputus di tengah jalan gitu, karena itu tidak memenuhi unsur wakaf yang tadi harusnya abadi. Misalnya dia hanya mewakafkan, misalnya saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak saya yang berusia 20 tahun. Nah kan nggak selamanya anak-anak yang berusia 20 tahun kan, nah, dia akan tambah tua. Nah ini nggak sah gitu ya, nggak sah. Tapi gimana kalau misalnya ternyata kejadian seperti itu? Nah, ini ada kaulani. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang suka baca buku Syafi'i, kalau menemukan kaulani di sini berarti ini adalah perkataan yang memang dari Imam Syafi'i. Nanti ada juga istilah wajhani, gitu ya, wajhan, wajah. Wajah itu berarti perkataannya para ashabnya Syafi'i, sahabat atau muridnya Imam Syafi'i. Nah ini kaulani berarti ini adalah pendapatnya atau perkataannya Imam Syafi'i langsung. Jadi jika ada wakif yang menyebutkan jihahnya itu yang bakal terputus, maka katanya ada
dua kemungkinan. Yang pertama, ada dua pendapat. Yang pertama, annal waqfa batil. Jadi otomatis katanya wakafnya batal. Kenapa? Li'anal qasda bil waqfi ayat tasil bisawab ala dawam wa hajal la yujad bi hajal waqfi. Karena katanya kan wakaf itu memang pahalanya harus terus gitu ya, terus berlangsung. Ad-dawam itu sama dengan mu'abbad selamanya. Wa hajal la yujad bi hajal waqfi. Maka katanya hal ini tidak ditemukan jika mauquf alaihnya tanqati, terputus gitu kan. Tapi pendapat yang kedua, annahu yasih wa yusrab ba'da inqiradil mauquf alaih ila aqrabin nas ilal waqif. Jadi kalau menurut pendapat beliau yang kedua katanya sah-sah saja, maka tetap diberikan kepada mauquf alaih yang ditunjuk. Kemudian ketika misalnya sudah habis anak-anaknya yang berusia 20 tahun tadi sudah tidak ada lagi, maka dikemana manfaatnya ini? Maka ila aqrabin nas ilal waqif, kepada orang yang paling dekat terhadap wakif. Nah, kenapa demikian? Nah, karena katanya li'anna muqtada al-waqfi as-sawab ala ta'bid fahamala fi masamma ala syartihi wa fi masakata anhu ala muqtadahu wa yusiru ka annahu waqfun abadan wa yuqaddim al-sama ala ghairihi fa idza inqarada al-musamma sarrafa ila aqrabin nas ila al-waqif li'annahu min a'zam jihatis sawab. Karena katanya kenapa diberikan kepada apa yang paling dekat? Karena memang itu adalah yang paling besar pahalanya. Apa dalilnya bahwasanya kita memberikan kepada orang yang paling dekat kepada wakif akan mendapatkan pahala yang terbesar, yaitu hadis Rasulullah SAW, la sodaqota wajawi rohmin muhtaj. Jadi tidak ada sedekah, tidak boleh kita memberikan sedekah kepada orang lain sementara kerabat kita ada yang kekurangan. Nah, ini juga bisa menjadi teguran ya bagi kita. Jadi jangan sampai kita sibuk memberikan bantuan kepada orang-orang terdampak COVID di mana gitu ya, padahal ternyata ada kerabat kita misalnya, saudara kita yang terdampak juga oleh COVID-19 itu. Jadi kita harus mulai dari kerabat dulu baru yang lain. Demikian juga Ibnu Hambal juga yustarat at-ta'bid al-mutlaq. Jadi Ibnu Hambal juga sama seperti Imam Syafi'i mewajibkan bahwa mensyaratkan bahwa wakaf itu harus mu'abbad, harus selamanya. Wal jaza'a fil mubni. Nah, ini Al-Mubni ini adalah kitabnya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah juga merupakan faqih Hambali ya. Nah, tapi Al-Mubni ini kalau tadi Al-Mubni ini merupakan fikih muqaron ya. Jadi di dalam kitab Al-Mubni ini Ibnu Qudamah membahas pendapat-pendapat semua ulama. Kemudian karena beliau memang Ahmadi, artinya Ibnu Hambali, maka beliau memberikan dalil-dalil yang menguatkan mazhab Hambali tentunya. Jadi di sini katanya wa insarata ay yabi'ahu matasya'a au yuhibahu au yarji'a fihi lam yasih asarat wala al-waqaf la na'lam fihi hilaf. Jadi bahkan di dalam Mubni itu dikatakan itu sudah merupakan ijma, bahwasanya orang sudah berwakaf itu tidak boleh mensyaratkan bahwa boleh menjual kapan dia mau atau boleh mengambil kembali. Nah, jika ada yang berbuat seperti itu, maka menurut Imam Ahmad atau Ibnu Hambal itu tidak sah wakafnya. Beliau juga sama ya, jadi sama seperti pendapat keduanya tadi Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya kejadian ada seseorang berwakaf kepada pihak yang kira-kira akan habis gitu ya, maka boleh saja, sah saja wakafnya, tapi ketika mauquf alaihnya itu berakhir, habis, tidak ada lagi, maka manfaatnya ini diberikan kepada orang yang terdekat dengan wakif. Dalilnya apa? Dalilnya sama seperti tadi Imam Syafi'i. Nah, ada bahkan dia menulis lagi dalil yang lain dalam kitabnya Al-Bumdi tadi, sodaqotuka ala ghairahnik sodaqoh. Jadi katanya sedekah kamu terhadap selain kepada orang lain yang bukan kerabat kamu itu mendapatkan pahala sedekah. Wa shadaqatuka ala rohmik shadaqah wasilah. Adapun sedekah kamu kepada kerabat kamu, maka kita dapat dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, itu ya. Jadi banyak hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu. Jadi kesempatan bagi kita sekarang ngecek gitu ya, saudara-saudara kita ada yang kesulitan nggak nih di masa wabah ini gitu.
Demikian juga di sini waqad istarata Muhammad bin Hasan at-ta'bid syaddada fi istiratihi. Nah, Muhammad bin Hasan ini Imam Abu Hanifah ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini memiliki sahabat yang terkenal yang kadang memiliki dua sahabat ya, Muhammad dan Abu Yusuf. Jadi kalau membaca kitab Hanafiyah kemudian kutub Hanafiyah kemudian menemukan As-Sahibani, dua sahabat, itu maksudnya Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Nah, ini mereka berdua ini sering sekali nggak sepakat gitu ya, bahkan dengan Imam Abu Hanifahnya sendiri. Jadi memang fikih ini Bapak Ibu merupakan hal yang lentur ya, selama tidak ada nas Quran atau hadis, maka mereka yang memiliki kemampuan untuk beristihad boleh beristihad. Nah, jadi menurut tadi Muhammad bin Hasan ini sama ya, senada dengan apa yang dikatakan oleh Syafi'i dan Hambali. Jadi tidak boleh berwakaf kecuali dengan selamanya gitu, mu'abbad, tidak boleh wakaf berjangka waktu. Nah, kemudian Az-Zuhiriyah, demikian juga Az-Zuhiriyah. Nah, Az-Zuhiriyah ini juga menyatakan bahwa yarawna luzumut ta'bid ka'aksaril fuqaha. Jadi Ibnu Hazm di sini ya, Az-Zuhiriyah itu juga menyatakan bahwa ta'bid itu suatu keharusan. Nah, ghair annahum yaquluna inna waqf istirati jawazil bai' kana waqf sahihan wa syarat batilan. Jadi bedanya kalau tadi kan Imam Syafi'i, Imam Hambali, kalau misalnya si wakif mensyaratkan boleh menjual, boleh mengambil kapan saja, itu berarti otomatis batal wakafnya kan. Tapi kalau menurut Ibnu Hazm ya nggak apa-apa, wakafnya sih jalan aja, yang batal itu hanya syaratnya. Kemudian, nah ini kata siapa? Kata Imam Abu Zahro, naro mimma sabak ana aksar a'immatil fiqh al-islami yarawna ta'bidul waqf wa ya'tabiruna ta'bid dakhilan fi muqtadahu wa juz'an min ma'nahu. Jadi menurut kata Muhammad Abu Zahro, kita tadi udah lihat bagaimana Syafi'i, kemudian Hambali, kemudian Hanafi ya, dan Zuhiriyah bahkan itu sepakat bahwa ta'bid itu, keabadian itu, selamanya, mewakafkan atau mensedekahkan selamanya itu merupakan unsur dari wakaf. Sehingga ketika tidak ada ta'bid, maka tidak ada wakaf. Menurut aksar a'immah fuqaha. Walakin, ya di sini, walakin bazago min bainihim. Bazago ini muncul gitu ya. Muncul di antara mereka, di antara para fuqaha, Imam Jalil imtaza fi fiqhihi bitatabul asar wa tasyaddud fi ibtiqa'i sahabah wa tabi'in. Nah, ini katanya muncullah Imam Jalil ya, imam yang sangat istimewa dalam fikihnya. Kenapa istimewa? Karena beliau ini sangat hati-hati dengan hadis-hadis, mengikuti teks atau mengikuti hadis Nabi ya. Wa tasaddud fi ibtiqa'i sahabah wa tabi'in. Dia juga tasyadud. Tasyadud itu berhati-hati sekali gitu. Ya berhati-hatilah ya, berhati-hati sekali dalam mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in. Wa ta'assara tariqatuhum bahwa al-Imam radhiyallahu anhu. Nah, ini jadi Imam Malik ya, Imam Malik ini dia berbeda dengan yang lain. Bahwa la yustarat at-ta'bid bil waqf. Jadi Imam Malik inilah yang kemudian muncul ya dengan pendapat yang berbeda dengan kebanyakan ulama dan mengatakan bahwa at-ta'bid itu tidak disyaratkan dalam wakaf. Bal yujizuhu muaqqatan, katanya wakaf itu boleh secara temporal, sementara, berjangka, kama jaza mu'abbadan wa yujizul waqf bisartil bai' indal ikhtiyaj. Bahkan kata beliau boleh saja mensyaratkan nih saya berwakaf, tapi kalau misalnya nanti anak cucu saya ternyata belangsak, maka akan saya ambil lagi itu tanahnya, mau saya jual buat anak cucu saya. Itu boleh menurut Imam Malik. Kama yujidu bisartil audah lil waqif au liwarithihi ba'da mautil mauquf alaihi. Nah, jadi kalau misalnya mauquf alaihnya itu sudah meninggal, sudah tidak ada, mungkin dia misalnya mensyaratkan bahwa kembali ke dia sendiri kalau dia masih hidup atau kepada ahli warisnya. Nah, itu boleh menurut Imam Malik. Bahwa yubti bisihhatil waqfi ma'a ma yufidu ta'kid sawa'un kana ta'kid limudah mahdudah ma'rufah. Jadi katanya Imam Malik ini membolehkan wakaf dengan dengan pembatasan waktu, baik pembatasan waktunya itu dengan batas muhaddadah ma'rufah, misalnya sebulan kah, 5 bulan, 5 tahun, 10 tahun, muqaddarah bisinin, am limudah ghair muqaddarah bisinin. Nah, jadi atau
ghair muqaddar bisinin, misalnya seperti di mana? Di Kuwait, di Mesir ya. Tapi kalau sekarang Mesir sudah tidak boleh ya wakaf ahli. Nah, di Kuwait misalnya, di Kuwait itu masih boleh wakaf ahli. Jadi dibatasi dengan 2 generasi. Nah, itu namanya mudah ghair muqaddarah bisinin. Jadi boleh misalnya menetapkan 60 tahun atau 2 generasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ternyata ada pendapatnya tadi Imam Malik yang membolehkan mu'aqqad. Siapa lagi selain Imam Malik? Yaitu ternyata wa ba'du Syiah al-Imamiyah ala hajar ra'i. Jadi Syiah Imamiyah juga sependapat dengan Imam Malik. Kemudian wa yubham min haja kulli anna ta'bid laisa bisyarat inda ba'di fuqaha haji al-firqah. Nah, berarti sekarang kita punya 2 kelompok yang berbeda. Yang pertama tadi memang mayoritas fuqaha mengatakan bahwa keabadian adalah bagian dari wakaf. Sehingga jika tidak ada keabadian maka tidak ada wakaf. Tapi ada kelompok minoritas ya, yang dipimpin oleh Imam Malik tadi yang mengatakan bahwa ta'bid itu laisa syarat, bukan syarat wakaf. Jadi bisa saja berwakaf tidak selamanya, tapi berjangka waktu. Walam yakun ba'dul imamiyah wal malikiyah wahdahum allazina yarawna anna al-waqfa la yushtarat at-ta'bid fihi wa la yu'tabar juz'an min mafhumihi wa ma'nahu bal rawa jalikal qaul an Abi Yusuf kama jaa fi Fathil Qadir. Nah, tadi jadi kalau misalnya tadi Muhammad bin Hasan itu sahabatnya, salah satu sahabatnya Imam Hanafi sependapat dengan jumhur, dengan mayoritas fuqaha, maka Abu Yusuf di sini sependapat dengan Malikiyah dan Imamiyah yang mengatakan bahwasanya wakaf itu boleh juga dilakukan berjangka, tidak selamanya. Nah, ini kita langsung ke dalil ya. Nah, ini apa sih dalil kedua pendapat tersebut? Ini dikatakan yastadilu alladzina yarawna anna ta'bid juz'un min ma'nal waqfi la yatahaqqaq bidunihi wa la yanqadu anhu bima ya'ti. Nah, jadi dalil pertama apa? Dalil pertama adalah hadis ini ya, hadis siapa? Hadis Umar bin Khattab yang pernah kita bahas di pertemuan pertama kalau tidak salah. Jadi ada perkataan di sana la yuba wala yuhab wala yuros. Jadi sudah jelas-jelas di sana katanya Umar mengatakan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Berarti kan selamanya. Wa ibarah habsul asli tadulu urfan ala ta'bidihi. Terus kan di sana ada kata-kata habsul as. Habsul as itu menahan, yang namanya menahan pokok. Yang namanya menahan pokok katanya secara uruf, secara kebiasaan itu maksudnya selamanya, bukan sementara. Li'annahu ijaza ruju'u ila milkil waqfi lam yakun muhdisan tahdis yatanafi at-ta'kid. Jadi katanya karena dalam uruf, dalam kebiasaan itu kita nggak menyatakan bahwa dia menahan kalau bukan untuk selamanya. Pak Amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak Amru Nabi sallallahu alaihi wasallam bihabsi, bihabsi ya dulu ala annahu la yujis jalika no minas sadaqat illa mu'abbadan bakian ma bakiyat haji ad-dunya. Jadi ketika Rasulullah SAW memilih kalimat habs, itu berarti kata mereka yang mengatakan bahwa harus mu'abbad, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan wakaf itu harus selamanya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua dalilnya wa innal iltizamat ijazaat syar'iyyatuha asron tasarrufat muqayyadah bi ahwal khassah wa syar'iyyatuha muqayyadah bitil tasarrufat al muqayyadah la tahruj anha wa qad tadafaratil athar wal akhbar bi anal iltizam alajija asron waqti lam yakun illa asron li siyaqana ta'bid juz'an min ma'naha aw laziman aw lawajimuha. Aqulu ibaratil waqifin minas sahaba wat tabi'in tadulu ala ta'bid. Jadi katanya selama ini yang kita tahu dari wakaf-wakafnya sahabat dan tabi'in itu semuanya alat ta'bid, katanya kalimat atau alfaz yang digunakan itu menunjukkan bahwa wakaf itu dilakukan selamanya, tidak ada yang sementara gitu ya. Nah, maka dikatakan di sini kalau misalnya Pak ijakuna ana ma'anil waqaf wal tijamatihi tatarattab ala ibarat la ta'bid biha kana fi jalika syai' min at-tahajjum ala syar'i di annahu iltijam bi lam yuji dalil min asy-syari' bihi. Jadi katanya karena memang sahabat dan tabi'in dulu berwakaf itu indikasinya itu menunjukkan bahwa mereka semuanya ala ta'bid atau mu'abbad selamanya, maka kita juga harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, dari ketiga inna fil waqfi isqatan lil milik. Jadi katanya wakaf itu kan terjadi
tanajul iskot, artinya pemindahan ya, pemindahan kepemilikan atau apa ya istilahnya, pelepasan kepemilikan. Bahwa kal sama sepertinya hal kita membebaskan budak. Jadi kalau kita sudah membebaskan budak, nggak bisa kita ambil kembali budak tersebut gitu. Maka katanya wakulu iskotot lataseh illa mutlaqah ghair muaqqatah. Fakadzalika la yasih isqatul milk illa mu'abbadan yata'atta makna al-itlaq. Nah, jadi mereka mengkiaskan wakaf ini kepada pembebasan budak. Jadi ketika kita sudah membebaskan harta kita untuk diwakafkan, maka sama halnya seperti kita membebaskan budak, maka tidak boleh diambil kembali gitu ya. Nah, itu dalil-dalil yang orang-orang yang kelompok mayoritas fuqaha yang mengatakan bahwa wakaf itu tidak boleh, tidak harus selamanya. Mari kita lihat dalil yang mengatakan bahwa wakaf itu boleh juga gitu dilakukan sementara atau berjangka. Wastadalla alladzina ajaju al-waqf muaqqatan kama jaza mu'abbadan. Jadi orang-orang yang membolehkan, kelompok yang membolehkan wakaf ini sementara sebagaimana ia boleh selamanya, bi annal waqfa fi jumlati ma'nahu wa fi magzahu wa marmahu shadaqah. Nah, jadi wakaf itu kan sebetulnya sedekah gitu kan. Wa shadaqat kama tajus bi infaqil ghallat mu'abbadan tajus muaqqatan. Nah, jadi kalau menurut mereka bahwa yang namanya sedekah itu sebetulnya boleh dilakukan biinfakil golat ini maksudnya mengeluarkan manfaat ya, karena kita bicara tentang wakaf, jadi yang diinfakkan atau didistribusikan itu adalah hasilnya. Golat ini hasil ya, hasil daripada barang yang diwakafkan. Wala dalil yubih tilka wa yamna hajihi. Jadi katanya nggak ada dalilnya kok. Maksudnya Rasulullah SAW nggak pernah kok melarang kita berwakaf muaqqat gitu. Taparruqah baina an-nau'ain tahakkum. Jadi sekarang kalau kita beda-bedakan antara yang wakaf muaqqat dan mu'abbad itu tahakkum, maksudnya bisa-bisanya kita padahal la yubariruhu nas. Itu tahakkum la yubariruhu nas. Artinya kita memberikan hukum padahal tidak ada dalil, tidak ada teks, tidak ada nas Quran atau nas hadis yang membedakan antara wakaf muaqqat dan wakaf mu'abbad. Wal infaq fi wujuhil bir al-mukhtalifah amr muqarrar fi sunnah wa turqul infaq fi aujubir mutaaddidatin nawahi. Jadi artinya namanya infak itu memang dianjurkan dalam Islam dalam segala bentuk ya, itu di dalam sunnah. Itu dikatakan bahwa namanya sedekah itu ya bermacam-macam, ya, termasuk di dalamnya wakaf yang muaqqat gitu. Artinya mereka berdalil bahwasanya anjuran berbuat baik, anjuran bersedekah, anjuran berinfak itu tidak dibatasi hanya mu'abbad, hanya selama boleh sementara. Nah, ini ada di sini wa min jihatin ukhra naqul. Nah, jadi ada kita bisa menyampaikannya dengan lebih tegas. Innal waqfal mu'abbad huwallazi yukhalif al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, jadi menurut kelompok yang membolehkan muaqqat ya. Jadi sebetulnya katanya yang yukhalif qawaid fiqhiyah itu justru katanya gitu ya. Justru yang wakaf mu'abbad. Nah, kenapa yang wakaf mu'abbad dikatakan yukhalif yukhalif qawaid fiqhiyah? Jadi karena kalau di mu'abbad itu kan kita itu artinya tidak ada bandingannya dalam bab muamalat. Jadi betul-betul spesial gitu hukum wakaf ini, di mana seorang wakif tidak boleh melakukan maksudnya orang lain mendapatkan manfaat dari barang orang lain gitu. Nah, berbeda dengan itu kan mu'abbad selamanya sampai si wakif meninggal. Itu kan kalau mu'abbad seperti itu. Tapi kalau yang muaqqat ini itu ada bandingannya, yaitu ijaroh. Nah, dalam bab fikih kita mengenal ijaroh. Ijaroh itu kan menyewa, sewa menyewa. Jadi dalam fikih ada sandingannya, yaitu di mana fikih membolehkan kita untuk menyewakan barang kita untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Nah, jadi menurut yang membolehkan wakaf muaqqat ini justru katanya ya, kalau misalnya yang wakaf sesuatu hal yang baru yang tidak ada contohnya di dalam bab muamalat aja boleh gitu. Apalagi yang muaqqat yang sudah ada contohnya dalam bab muamalat, yaitu al-ijaroh. Cuman bedanya kan kalau al-ijaroh berbayar, kalau yang wakaf ini kan tidak berbayar karena memang dia merupakan sedekah. Nah, ini mungkin kalau nanti Bapak Ibu masih belum paham bisa kita bahas dalam tanya jawab ya. Jadi
siapa yang mengatakan Imam Malik gitu ya berdalil bahwasanya justru kalau misalnya mau kita ribut masalah boleh atau tidak boleh, yang harus kita pertanyakan itu ya yang wakaf mu'abbad itu gitu. Karena wakaf mu'abbad itu tidak ada sandingannya di dalam bab fikih gitu. Nggak ada di dalam bab fikih orang yang memberikan manfaat kepada orang lain untuk selamanya. Gitu ya, yang membolehkan orang lain menggunakan barangnya gitu kan untuk selamanya. Tapi kalau yang mu'aqqad ini justru ada sandingannya, yaitu al-ijarah. Al-ijarah itu kan kita memberikan orang lain, memberikan hak kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari harta yang kita miliki, tapi tentu saja dengan muqabil, dengan ada pembayaran ya. Itu bedanya al-ijarah dengan wakaf mu'aqqad. Wa yarduna adilatil ladzina lam yujijahu ila mu'abbadan. Nah ini terus dijawab dalil-dalil yang tadi digunakan oleh yang tidak bolehkan atau yang melarang wakaf mu'aqqad, wakaf sementara. Katanya di situ kan udah jelas-jelas kalau Rasulullah SAW itu mengatakan in syi'ta. Jadi kalau kamu mau gitu kan. Jadi kan hadis lengkapnya itu kan in syi'ta habasta aslaha wasabalta samrotaha. Jadi kalau kamu mau Umar, tahan pokoknya, kemudian kamu distribusikan hasil dari pengelolaan pokok tersebut. Jadi kata kelompok yang membolehkan patas dirun nabi kalamahu bi in syi'ta yadulu ala annal marja fi amril habas ila ma yakhtaru as-sahsu. Nah, jadi katanya berarti itu dikembalikan kepada si yang mau wakaf, yang mau berwakaf gitu kepada wakif, dia mau gimana? Mau habes selamanya atau mau habes sementara atau mau model lain gitu. Wa inna ma yusiru bihi laisa fihi qasrul habes ala saklin minal ashkal wala ala tariqatin minat taraik. Jadi tidak ada di situ pembatasan cara berwakaf, apakah harus selamanya atau boleh sementara. Jadi di sini summa inna kalimatul habes wa hiya allati sabata annahu min ibaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghair nija laisa fiha ma yadullu ala ta'bid di anat tahbis kama yakun mu'abbadan yakun mu'aqqatan. Jadi kelompok ini tidak menerima bahwa tadi kan dikatakan oleh kelompok pertama bahwa habes itu dalam uruf orang Arab berarti menahan selamanya. Tapi di sini ditolak, enggak kok, enggak seperti itu. Orang bisa kok habes menahan sesuatu sementara, tidak selalu untuk selamanya gitu ya. Wabakia ibarat ta'bid kanat min kalam Umar. Jadi memang ya yang la yuba wala yuhab wala yuros itu memang itu bukan kalimat Rasulullah SAW, tapi itu kalimatnya Umar bin Khattab. Nah, maka di sini dikatakan walaisa fiha min aujihid dilalah illa anna Umar qalaha wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu hanya menunjukkan bahwa Umar memilih untuk tidak mewariskan, tidak menjual dan tidak menghibahkan gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah memang aqarrahu, artinya Rasulullah membiarkannya. Nah, berarti kan membiarkan itu berarti boleh. Tapi walaisa iqraruhu laha, tapi ikrornya itu, pembolehan terhadap Umar itu laisa dalilan ala iqrarihi li ghairiha. Jadi bukan berarti dalil bahwa beliau setuju bahwa semua orang yang berwakaf harus seperti Umar. Wa annahu laisa fi ijazatil waqfi muaqqatan ilzam bise lam yaji dalil minasar'i alaman sehatil iltijam bihi li annahu sadaqah wa sadaqah lazim al mutasaddiq iltijamihi wa li anna sehatil iltizam fil waqfi al muaqqat tasbut fil qiyas bal bidalatil aula min jawazil waqfi mu'abbadan. Nah, ini diulangi kembali oleh Imam Malik bahwasanya bolehnya wakaf mu'aqqad itu tasbut bil qiyas bal bidilalatil aula min jawazil waqfi mu'abbadan. Jadi tadi itu ya, beliau kembali mengulang bahwa apabila yang wakaf mu'abbad saja boleh ya, yang tadi tidak ada sandingannya di dalam bab fikih, maka apa yang ada sandingannya di dalam fikih itu boleh bitorikil aula. Jadi ya lebih boleh lagi gitu ya ininya. Waqad sukna laka ikhtilafil fuqaha fi ta'bidil waqfi fa ra'aitu anal aksarin adad qad qalu ta'bid juz'an min ma'nal waqfi wa mafhumihi wa anal qillah minal fuqaha ra'at anna ta'bid laisa juz'an min ma'nal waqfi fa yajuz muaqqatan wa mu'adda. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana mayoritas fuqaha mengatakan bahwa wakaf itu harus mu'abbad, sementara hanya minoritas saja yang membolehkan muaqqad ya. Nah, jadi di sini dikatakan Fayajuz mu'aqqatan
wa anal kilah minal fuqaha, jadi minoritas fuqaha saja yang ro'at anat ta'bid laisa juz'an min makna waqfi, yang mengatakan bahwa wakaf itu bukan bagian daripada selamanya gitu ya. Syarat wakaf itu selamanya itu bukan bagian daripada wakaf, maka wakaf itu boleh muaqqatan wa mu'abbadan ma'an. Boleh selamanya, boleh juga sementara. Nah, kemudian waqad alimat anal kilah tastamid ra'ihha min ma'ani syari'ah magzaha marmaha. Nah, tadi juga kita sudah melihat bagaimana dalil-dalil si minoritas ini, artinya Imam Malik ini, wahya bihaja qadista'adot. Nah, menurut Abu Zahro bahwasanya dalilnya yang minoritas ini bisa diterima gitu. Dalil-dalilnya sangat kuat karena memang ternyata di dalam hadisnya Umar bin Khattab tadi tidak ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah melarang untuk wakaf muaqqat, untuk wakaf sementara gitu. Betul, memang Rasulullah di situ membiarkan atau menyetujui apa yang dilakukan Umar yang mengabadikan wakafnya gitu ya. Tapi tidak berarti Rasulullah melarang untuk kita melakukan wakaf berjangka. Nah, menurut Abu Zahro maka wa kana min hajihil qillah Imam Jalil wa min a'immati ra'i wa ulama sunnah al Imam Malik. Jadi karena di kelompok minoritas ini salah satunya adalah Imam Malik. Nah, jadi menurut Abu Zahro maka wakaf muaqqat ini dibolehkan. Kenapa? Karena Imam Malik ini sangat dikenal sebagai ulama yang memang sangat berhati-hati ketika mengeluarkan hukum, tidak pernah keluar dari nas. Artinya kalau memang sudah ada nas, ada hadis gitu ya, beliau tidak akan menyalahi hadis tersebut. Karena di sini dikatakan makanya malayuhid anis sunnah qaid anilah. Jadi beliau ini tidak pernah melenceng dari sunnah anilah itu sedikit pun gitu ya. Nah, itu jadi di sini Imam Syekh Muhammad Abu Zahro merupakan yang bermadzhab Hanafi ya, tapi beliau mentarjih atau memilih pendapatnya Imam Maliki. Kenapa? Karena memang pembolehan wakaf muaqqat ini atau pernyataan bahwa wakaf itu harus mu'abbad memang tidak ada nasnya, tidak ada teksnya, tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang mewajibkan bahwa wakaf itu harus selamanya gitu ya. Tapi ternyata boleh juga dilakukan sementara dan itu yang dipilih oleh Imam Malik. Dan ini menurut Syekh Muhammad Zahro sangat diperlukan sekarang saat orang-orang yang sebetulnya punya kemampuan untuk berwakaf tapi masih belum tertarik untuk berwakaf karena rasa percaya kepada Allah bahwa rezeki itu akan bertambah justru kalau kita berwakaf itu masih semakin minim mungkin ya pada masa kita ini gitu. Maka katanya dengan adanya wakaf muaqqat ini atau wakaf berjangka ini, orang-orang yang masih belum percaya diri untuk berwakaf selamanya itu bisa mencoba dulu gitu. Mencoba dulu dengan berwakaf sementara. Karena dalam wakaf sementara ini ketika kita jatuh tempo, misalnya kita berwakaf sementara untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, 5 tahun, nah itu ketika jatuh tempo atau habis waktunya otomatis kepemilikannya kembali kepada wakif ya, kepada kita. Dan inilah yang diambil oleh undang-undang di Mesir ya, undang-undang wakaf di Mesir yang menyatakan bahwa wakaf itu boleh sementara. Jadi jika kita melihat jenis-jenis perwakafan di Mesir, kalau kita sesuaikan dengan boleh dan tidaknya wakaf sementara atau tidak, itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kism la yajuz illa mu'abbadan. Jadi ada wakaf yang tidak boleh kecuali harus mu'abbad, harus selamanya, yaitu apa? Wakaf masjid. Karena kan nggak mungkin kita wakaf masjid sementara. Nanti kalau baru, walaupun ya Bapak Ibu mungkin nanti dibahas di dalam bukunya Munzir Qahaf, itu di Munzir Qahaf justru malah mengajak ya umat muslim terutama yang di barat misalnya untuk berwakaf sementara. Kan kalau di barat itu susah untuk nyari kapling untuk masjid. Nah, jadi sebagian muslim di sana mereka memberikan rumahnya gitu, apartemennya untuk dijadikan masjid untuk beberapa waktu gitu. Misalnya mereka ada tugas ke luar negeri atau ada tugas belajar kemana, rumahnya ini nganggur kan, misalnya selama 2-3 tahun. Nah, maka selama 2-3 tahun itu dia wakafkan muaqqat sementara untuk masjid. Jadi memang wakaf ini seperti yang pernah saya katakan sangat lentur ya.
Pokoknya yang penting ada kepastian untuk mauquf, untuk wakif dan mauquf alaih, maka bisa kita siasati gitu, artinya tidak kaku. Kalau tadi kembali lagi kepada yang macam-macam wakaf di Mesir. Yang kedua yaitu qism la yajuz illa muaqqatan. Nah, kalau yang tadi kan wakaf yang tidak boleh kecuali selamanya, yaitu wakaf masjid. Ada lagi wakaf yang tidak boleh kecuali justru harus sementara, harus berjangka, yaitu wakaf ahli. Karena wakaf ahli itu kan dibatasi hanya 2 generasi atau 60 tahun. Ada lagi yang ketiga, boleh muaqqatan, boleh muabbadan, boleh selamanya, boleh sementara, yaitu wakaf khairi. Wakaf khairi ini maksudnya wakaf untuk kepentingan umum gitu ya, kayak misalnya membantu fuqara, masakin, itu boleh. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan kepercayaan, keimanan kita gitu ya. Nah, ini juga yang ada. Nah, tadi ya, yang konun tadi 48 tahun 46 ini adalah konun Mesir, dan ini juga yang dicontoh di sini dikatakan waqad iktabasa minal qanun al-misro konun al-waqaf al-libnani. Jadi konun wakaf Libanon juga mengambil iktabasa itu kan istilahnya nyontek ya, artinya mengutip. Nah, jadi mengutip sama ya di wakaf Libanon juga dikatakan bahwasanya wakaf muaqqat itu tidak boleh wakaf ahli atau wakaf keluarga itu tidak boleh kecuali muaqqat. Sementara di Indonesia sendiri bagaimana? Tadi sudah saya singgung juga bahwa di Indonesia juga sudah dibolehkan wakaf muaqqat. Jadi ini luar biasa ya. Kita sudah istilahnya sudah move on lah dari mazhab Syafi'i sehingga berani memutuskan untuk mengambil mazhab Maliki bahwasanya wakaf muaqqat ini dibolehkan. Jadi dalam undang-undang, kalau Bapak Ibu melihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu akan ditemukan di sana definisi wakaf itu ada di sana selamanya atau berjangka gitu. Artinya dengan tegas undang-undang kita menyatakan bahwa wakaf berjangka ini boleh, dan ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah ya nomor 42 tahun 2006. Di sana dijelaskan bahwa untuk wakaf uang itu harus ada disebut jangka waktu. Jadi mau sementara atau selamanya. Nah, itu jadi di sini ya saya ingin kenapa saya pilih pembahasan wakaf muaqqat ini untuk pengajian kita sore hari ini. Permasalahan-permasalahan yang banyak dibahas oleh Abu Zahro, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini, yang hadir di sini ya, baik yang masih mahasiswa atau yang sudah jadi pengusaha, untuk mulai berwakaf dengan wakaf muaqqat ini, dengan wakaf sementara ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum yakin bahwasanya berwakaf ini bisa menambah justru rezeki kita, amin ya, rezeki kita. Nah, kita coba dulu untuk berwakaf sementara. Bisa saja misalnya memilih wakaf sementara, kita adakan wakaf uang ya melalui LKSPWU, dan ada juga najir-najir wakaf ini di buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan tahun 2016 kita sudah punya najir wakaf itu 100 berapa ini entah Mas Kaib, sekarang kita udah punya ini per 2015 kita sudah punya 102 najir wakaf. Sekarang sudah 220 sekian Ibu. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa memilih ya. Jadi najir wakaf ini memiliki proyek-proyek. Nah, Bapak Ibu bisa melihat misalnya najir wakaf mana nih yang cocok nih. Bapak Ibu misalnya ingin berwakaf untuk beasiswa mahasiswa berprestasi tidak mampu. Oh, berarti misalnya najir yang mana nih yang punya proyek begini. Maka Bapak Ibu pergi ke LKSPWU untuk menyerahkan menyerahkan wakafnya gitu ya sementara. Nah, tapi sementara ini memang ada batasan ininya ya, batasan nominalnya, yaitu 5 tahun untuk 5 juta. Nah, tapi sekarang kita sudah ada namanya cash wakaf link sukuk. Jadi hanya dengan 1 juta rupiah, dan tapi belum launching ya Mas Kaib ya? Belum Ibu. Belum launching ya. Tapi rencananya itu 1 juta rupiah dan 2 tahun ya Mas Kaib ya? Iya, wacananya 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi 4 tahun berjangkanya itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan gitu ya, dengan hanya bermodalkan 1 juta rupiah, kemudian dalam jangka 2 tahun 1 juta rupiah itu kembali ke rekening kita gitu ya, kembali menjadi milik kita. Nah, jadi taruhlah misalnya kita sebagai pejabat, kayak misalnya sekarang saya menjabat wakil dekan misalnya kan ya,
saya menjabat wakil dekan, sehingga misalnya hari-harian saya sudah tercukupi dengan gaji wakil dekan tersebut. Kemudian ada ternyata saya dapat warisan dari orang tua saya, taruhlah misalnya 100 juta. Maka alhamdulillah lah kalau untuk hari-harian sudah tertutupi dengan tunjangan saya sebagai wakil dekan. Maka yang 100 juta ini saya wakafkan. Saya wakafkan misalnya untuk mauquf alaihnya itu untuk mahasiswa yang berprestasi kemudian tidak mampu gitu. Nah, itu nanti setelah misalnya karena 5 tahun kan, setelah 5 tahun saya selesai jadi wakil dekan dan saya tidak menjabat, maka uang tersebut otomatis kembali setelah 5 tahun. Nah, bahkan di Kuwait itu ada wakaf waktu. Nah, ini berangkat dari bahwa wakaf boleh sementara, karena kan nggak mungkin kita mewakafkan waktu kita 24 jam kan. Nah, jadi di Kuwait ini sedang digerakkan, pada kalau di Mesir sendiri ya, walaupun di Mesir itu memang bukan wakaf waktu ya di ininya disebutnya, tapi wakaf manfaat. Jadi misalnya di Mesir itu dokter-dokter, jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Mesir, setiap jami, setiap masjid yang dilakukan di dalamnya itu sholat Jumat, pasti ada rumah sakit kayak puskesmas lah gitu ya, kayak puskesmas, tapi swasta, bukan milik negara. Nah itu bayarnya itu hanya formalitas, tapi dokternya itu keren-keren. Nah, kenapa bisa kita membayar murah gitu ya? Karena dokter-dokternya itu mewakafkan waktunya di sana. Jadi mereka tidak dibayar. Jadi misalnya ada dokter yang praktek di hari Jumat gitu kan, saya mewakafkan waktu saya di hari Jumat gitu. Nah, itu hal seperti ini perlu kita coba dan perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat kita sehingga budaya berwakaf ini istilahnya sudah menjadi sesuatu yang kan kalau sekarang kayaknya wakaf ini kesannya mahal banget gitu. Kesannya nggak semua orang bisa berwakaf. Nah, terus kemudian orang juga lebih kenal zakat, padahal nggak setiap kita bisa berzakat. Iya kan, Mas Kaib pasti belum berzakat kan? Mas Kaib sudah kena zakat harta belum? Saya baru zakat fitrah aja kayaknya. Zakat fitrah aja kan? Ya, paling juga zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, berapa persen sih di antara rakyat Indonesia yang kena zakat harta? Itu kan paling hanya berapa persen? Karena kan zakat harta itu harus ada nisabnya, gitu kan? Harus ada haulnya, gitu kan? Dan tidak semua orang memiliki harta yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Tapi kalau wakaf ini kita bisa berwakaf sekarang gitu ya. Kayak saya nih, saya bisa saja niatkan waktu saya pokoknya setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu saya wakafkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Pokoknya silakan deh Badan Wakaf Indonesia mau menggunakan waktu saya itu untuk apa? Untuk nemenin ibu-ibu mengaji kah? Untuk nemenin apa gitu ya. Jadi kawan-kawan yang masih mahasiswa, yang masih pada minta uang ke orang tuanya gitu ya, untuk sehari-hari, tidak berarti nggak bisa berwakaf. Nah, bisa juga misalnya mewakafkan waktunya untuk ke Badan Wakaf Indonesia. Misalnya yang bisa ngedit video gitu misalnya kan. Nah, biar video saya ini lebih cakep, lebih menarik. Nah, itu bisa juga gitu kan. Nah, seperti itu ya. Demikian juga tadi wakaf uang. Wakaf uang itu menurut peraturan pemerintah tidak ada batas minimalnya. Jadi Bapak Ibu bisa berwakaf berapapun juga. Gitu. Sepertinya udah jam 4.50 ya Mas Kaib ya? Ya, benar Bu. Oke, saya kembalikan ke Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bahas soal wakaf muaqqat dan mu'abbad, wakaf selamanya dan wakaf sementara. Jadi pada umumnya fuqaha itu mensyaratkan harus selamanya. Misalkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hasan dan Zahiriyah. Tapi sebagian lain itu membolehkan seperti Imam Malik dan sebagian Syiah Imamiyah dan Abu Yusuf. Dalilnya ada 3 tadi itu, kemudian ada banyak perdebatannya. Kemudian di Undang-Undang Mesir sendiri itu kemudian membolehkan wakaf sementara. Jadi secara praktek pun di Mesir seperti Indonesia membolehkan wakaf selamanya ataupun sementara sesuai dengan kebutuhan kita. Di Mesir ada 3 kategori, yaitu wakaf yang harus selamanya yaitu masjid, harus sementara yaitu wakaf untuk keluarga, dan wakaf yang boleh selamanya maupun sementara.
Baik Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, ini sudah ada dua yang bertanya, yaitu Pak Bahrul sama Bu Neneng. Karena ini nggak banyak, saya minta Pak Bahrul, silakan Pak Bahrul disampaikan secara langsung aja biar lebih enak. Pak Bahrul masih ada? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Ustazah Juli. Ya, Yang pertama, saya ingin bertanya, saya pernah membaca itu di salah satu disertasi bahwa ada pendapat dari sebagian kecil mungkin ya ulama dari Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa wakaf berjangka ini adalah diperbolehkan. Nah, tapi saya tidak membaca sampai atau saya tidak menemukan dalam disertasi itu siapa ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Yuli, apakah itu betul dan siapa ulamanya? Halo Pak Bahrul. Ya, halo. Ya. Terputus ya. Mungkin Terputus saya. Ya. Oh ya, silakan. Enggak, aku nggak putus kok. Putus di Mas Nurkaib kali. Oh ya, oke. Lalu yang kedua Bu, bagaimana tadi kan pemerintah kan sudah menegaskan bahwa diperbolehkan wakaf berjangka. Nah, di dinamika di Fatwa MUI sendiri itu mungkin Ibu pernah cerita dulu bagaimana. Mungkin kalau pernah tahu begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Mas Bahrul. Yang pertama, ya betul ya, Imam Nawawi dalam kitabnya itu memang menyatakan bahwa ada lah, bukan dia tidak langsung mengatakan bahwa boleh wakaf berjangka, tapi dari statement tersebut kita bisa simpulkan bahwa Imam Nawawi ini membuka kemungkinan adanya wakaf berjangka. Jadi betul Mas Bahrul bahwa dari sebagian Syafi'i juga ada yang membolehkan wakaf berjangka ini. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Kemudian yang pertanyaan kedua di MUI bagaimana ya? Nah, kebetulan karena saya memang ketika penyusunan undang-undang itu nggak ikut ya, bagaimana istilahnya debat atau diskusi tentang pembolehan wakaf berjangka ini bagaimana sehingga timbul akhirnya di undang-undang ini pembolehan wakaf berjangka, saya kurang tahu, tapi otomatis yang namanya undang-undang wakaf ini pasti diikutsertakan dari unsur MUI. MUI sendiri untuk wakaf uang itu memang tahun 2002 kalau tidak salah mengeluarkan fatwa tentang pembolehan wakaf uang. Tapi untuk wakaf berjangka ini saya kurang tahu ya, apakah MUI ada mengeluarkan fatwa khusus untuk wakaf berjangka ini gitu ya. Tapi untuk biasanya kita jangankan undang-undang, kita kalau mau membuat peraturan BWI saja kita minta fatwa dari MUI. Nah, biasanya fatwa ini memang tidak semua fatwa yang kita minta itu disebarluaskan oleh MUI, karena kan memang sifatnya fatwa itu kan sebetulnya hanya untuk mustafti ya, untuk yang meminta fatwa. Seperti itu ya Mas Bahrul. Jadi saya tidak tahu bagaimana dulu jalannya diskusi di MUI gitu antara ya, karena mungkin Mas Bahrul pertanyaan ini datang karena kok bisa gitu ya pendapat Imam Malik yang unggul gitu ya, sementara pendapatnya kelompok Syafi'iyah malah kalah gitu ya. Iya Mas Bahrul. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama Mas Bahrul. Baik, ini sebelum pertanyaan kedua mungkin saya tambahkan sedikit Bu terkait yang di undang-undang kita khusus untuk wakaf tanah itu memang harus selamanya kalau di undang-undang wakaf Indonesia. Oke, terima kasih Mas. Berarti wakaf berjangka hanya untuk yang ini ya, yang selain tanah. Iya, selain tanah. Berikutnya ada Ibu Neneng Hasanah dari IPB, silakan Ibu. Ibu Neneng. Ya Pak, terima kasih. Maaf, lagi masak. Maaf. Ya, punten. Gini. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kebetulan saya ngajar di Ekonomi Syariah IPB tentang wakaf. Jadi ini pencerahannya luar biasa dari Ustazah ini. Terima kasih banyak ya Ustazah. Ini yang saya ingin, kebetulan juga saya sebagai Dewan Pengawas Syariah Wakaf IPB kan baru didirikan tahun 2020 ini ya, bulan Februari. Nah kemudian kami kan waktu kemarin itu mengadakan
apa namanya wakaf alkes ya, alat kesehatan untuk pembelian APD itu. Kemudian ya kan karena kan kita tahu ya mereka masih ya amah gitu ya, masih awam. Jadi banyak mengatakan kok wakaf APD kok pembelian APD untuk wakaf sih, sedekah aja apa bedanya kata gitu. Terus kata saya ya wakaf itu ya sedekah, tapi kita kan tidak bisa apa ya Ustazah menjelaskan pakai begitu aja, harus pakai dalil. Kemudian saya disarankan untuk menulis tentang fikih wakaf gitu. Saya udah membuat beberapa artikel 2 kali gitu ya tentang itu. Tapi sekarang tolonglah Bu Neneng maksudnya dalil-dalilnya itu gitu. Makanya kemarin saya minta di-share ke Mas Kaib untuk buku Abu Zahra ini Ustazah Afwan ya Ustazah, maaf gitu kalau misalkan saya minta di-share kitabnya. Jadi ini saya sangat tertarik. Jadi menurut saya kalau kita berwakaf untuk pembelian alkes berarti itu secara etimologi wakaf itu tidak masuk, itu hanya sebagai sedekah jariah aja ya Ustazah. Jadi kalau misalnya alkesnya ini bentuknya memang manfaatnya itu bisa bertahan, Mbak, kayak misalnya alat-alat laboratorium gitu ya, atau apa. Tapi kalau misalnya APD itu kan sekali pakai sekali buang kan ya, artinya kebermanfaatannya itu tidak bertahan, jadi memang tidak masuk ke takrif wakaf kalau begitu, Mbak. Jadi habis berarti dia kan. Jadi bukan sebagai kebutuhan sementara ya Ustazah? Enggak, kalau sementara itu maksudnya kan kembali kepada pemiliknya, Mbak, kepada wakifnya. Gitu. Jadi ya. maksudnya wakaf muakkad, wakaf berjangka ini ketika habis waktu yang ditentukan, maka wakaf tersebut barangnya kembali kepada wakif gitu. Jadi misalnya saya mau berwakaf Ya, paham. Jadi kalau misalnya kita berwakaf kepada itu sama halnya kalau yang alkes yang sekali buang ya itu sama seperti kita berwakaf makanan, dan itu tidak boleh, tidak ada ulama yang membolehkan wakaf makanan. Jadi karena kita wakafkan adalah kemarin kita sudah membaca bahwa takrif wakaf adalah barang yang memiliki kemanfaatan berkelanjutan gitu, Mbak. Sustainable gitu ya Ustazah, SDGs ya berarti ya. Jadi itu kaidnya, syaratnya. Jadi kita boleh mewakafkan apapun juga, tapi dengan syarat apapun yang apahnya itu harus memiliki kemanfaatan yang berkelanjutan gitu, tidak sekali habis. Jadi kalau misalnya kayak APD tidak bisa dikatakan itu wakaf, itu ya betul sedekah infak gitu kan. Sedekah jariah aja ya Ustazah ya. Kecuali jika Mbak Neneng ini mengumpulkan dari orang-orang wakaf gitu kan, misalnya terkumpul 100 juta. Nah 100 juta ini tidak dibelikan APD, tapi 100 juta ini Mbak Neneng misalnya investasikan di misalnya sukuk gitu kan. Nah sukuk ini kan setiap bulan ada ada bagi hasilnya, ya kan? Ada istilahnya bagi hasilnya. Nah dari bagi hasil itulah dibelikan APD. Nah itu nggak apa-apa, itu wakaf judulnya gitu. Karena maaf Ustazah, saya kalau yang Ibnu apa namanya yang di kitab fikih sunnah itu kalau Said Sabiq. Yang Said Sabiq itu kebutuhan katanya, kebutuhan masyarakat saat itu sehingga orang-orang mengumpulkan uang gitu ya untuk membeli sesuatu, berarti itu hanya sedekah jariah saja ya Ustazah, tidak masuk wakaf. Kayak sekarang kan di IPB kami mengumpulkan dapat tuh 20 juta. Kami serahkan kepada klinik IPB untuk membelikan APD. Dibelikan APD-nya ini ada yang untuk masker gitu ya, terus untuk sarung tangan gitu. Berarti itu saja ya Ustazah, bukan wakaf ya. Jadi kalau misalnya akadnya antara Mbak dengan klinik itu wakaf, maka mestinya klinik itu tidak menggunakan uang 20 juta itu gitu. Tapi seolah-olah klinik itu menjadikan uang 20 juta ini bagian dari investasi di klinik gitu. Kira-kira nih 20 juta ini kalau kita investkan di klinik berapa sih ininya bagi hasilnya?
Nah, Iya. bagi kalau ini yang terjadi ya, terus kemudian bagi Iya, hasilnya itu yang dibelikan APD, Iya. maka itu wakaf. Tapi kalau oleh klinik kemudian langsung uang 20 juta itu dibelikan APD, maka itu infak. Karena kan Iya. tidak siapa APD ini tidak APD itu kan sekali buang kan, Mbak ya? Iya, iya. Betul. Ya, Kalau artinya masker, sarung tangan itu sekali buang. Bahkan baju juga ya, bajunya itu juga sekali buang. Jadi kalau misalnya tadi kalau misalnya namanya berwakaf itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Tapi kita juga harus harus melihat bahwa syarat wakaf itu harus manfaat yang berkelanjutan. Jadi misalnya kalau sekarang berarti kayak misalnya ventilator ya. Ventilator itu misalnya bisa bertahan setahun 2 tahun. Nah, itu bisa, Mbak. Karena dia ya, Bu. berkelanjutan. Tapi kalau yang sekali pakai buang itu nggak bisa itu. Iya, jadi wakafnya itu mah untuk sodako aja, larinya ke sodako ya, Bu ya. Ya, tapi tetap berpahala kok, Mbak. Cuman ya tidak pahala, nggak dapat pahala wakaf. Karena memang dia sekali habis kan. Jadi yang dapat manfaat kan cuma satu orang yang memakai kan. Jadi bedanya wakaf ini kan banyak yang artinya bukan cuma satu generasi yang merasakan manfaatnya. Itu bedanya wakaf dengan infak gitu ya. Sodako, betul. Ya, Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya ada Bu Sulistia. Silakan Bu Sulis. Ya, Assalamualaikum. Bapak ya, maaf. Afwan Ustaz. Ya, tulis Uner Ustaz. Oh, Pak Sulis Uner. Allah, apa kabar Pak Sulis? Alhamdulillah, kabar baik. Afwan, Ustazah, saya mau nanya, ini ada kasus real yang mungkin secara fikih perlu kita kaji. Itu kami menerima wakaf temporer berupa bangunan. Ya, kalau tanah kan memang harus tidak boleh temporer, tapi ini bangunan. Nah, kemudian bangunan ini kita akan manfaatkan. Namun, bangunan ini perlu diperbaiki. Maksudnya perlu diperbaiki, ada ditambah ini. Nah, kemudian di satu sisi kami mendapatkan wakaf uang. Nah, maka kemudian wakaf uang ini diniatkan investasi di atas wakaf temporer tersebut. Ya, Pak. Nah, itu bagaimana, Ustazah? Karena itu yang menjadi saya sedikit masih agak sedikit kebingungan. Silahkan. Iya, terima kasih Pak Sulis ya. Ini luar biasa. Nah, ini yang memang kita sedang, cuma ini terbalik sih Pak sebetulnya. Kalau yang ingin saya sosialisasikan kepada masyarakat kita itu, kita kan banyak banget ya tanah-tanah wakaf yang masih terbengkalai, nggak ada modal untuk mengelola. Makanya saya ingin woro-woro gitu ke masyarakat Indonesia untuk berwakaf uang sementara. Nah, untuk membangun tanah-tanah yang tidak terkelola ini. Nah, kalau yang kasusnya Pak Sulistia ini kan justru kebalikannya ya. Jadi bangunannya yang sementara gitu kan. Iya, betul. Wakafnya uang malah abadi. Selamanya. Iya. Nah, berarti kan boleh memang wakaf uang itu bentuknya kan boleh mudorobah. Mudorobah itu kan artinya kita menyerahkan uang tersebut kepada orang lain, kemudian ada bagi hasil agar uang itu menghasilkan gitu, wakaf uang itu menghasilkan. Nah, demikian juga dalam hal ini. Misalnya ini ada wakaf mu'aqqad selama berapa lama, Pak? Ya, ini sekitar 5 tahun. 5 tahun. Nah, sekarang kalau misalnya setelah dihitung-hitung, selama 5 tahun ini ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh oleh Najir Wakaf, dalam hal ini UNER, gitu, maka ya tidak apa-apa Pak, itu termasuk kepada investasi gitu. Tapi harus dipastikan dulu bahwa dalam 5 tahun itu Bapak sudah balik modal plus ada keuntungan. Kenapa harus ada keuntungan? Karena kan Bapak bagikan kepada mau, berarti Bapak tidak amanah sebagai najir gitu kan. Karena kan wakif ini uangnya ini keuntungannya dibagikan kepada mauquf alaih gitu kan. Saat Bapak menginvestasikan kepada sesuatu yang tidak menguntungkan, maka dalam hal ini najir berarti tidak amanah gitu. Artinya
Makanya harus, tapi kalau hitung-hitungannya memang bisa kembali uangnya, modalnya itu dalam 5 tahun plus keuntungan, sehingga Bapak bisa membagikan kepada mauquf alaih yang diinginkan oleh wakif, maka saya rasa ini keren, Pak. Artinya memang istilahnya untuk kita bisa memenuhi amanat wakif itu kan uang itu memang harus kita investasikan. Nah, cuman sekarang kita pastikan dulu investasinya aman dan menguntungkan tidak. Nah, ini memang Pak, memang ini tantangannya wakaf uang itu Pak. Jadi kita harus menjaga biar dia nggak berkurang, tapi harus untung. Jadi kan emang susah ya Pak ya. Iya, makanya kami di ini karena sifatnya temporer ada satu klausul. Kalau seandainya yang investasi dari wakaf uang itu belum balik, diperpanjang lagi gitu. Oh, bagus. Bagus kalau mau yang mewakafkan. Tapi dari sisi ini tidak ada masalah ya, dari sisi wakif. Ketika dia nanti kembali, kan kemudian ada tambahan tuh di atas bangunan yang diwakafkan itu. Pak. Bisa Bapak minta dihargakan kalau memang dia mau gitu loh. Artinya si wakif itu kan artinya ininya Bapak artinya bagaimana ketika Bapak bernegosiasi dengan si wakif tersebut, apakah mau wakif nanti membayar, tapi ternyata kata wakif pokoknya aku mau mewakafkan, nggak mau keluar uang lagi gitu kan. Nah, kalau hitungan Bapak ternyata masih tetap untung dan menghasilkan, ya nggak apa-apa, itu resiko ya, nanti kita berinvestasi gitu kan. Yang penting bagi kita najir adalah pokoknya tetap gitu, nilainya tetap, dan ada keuntungan yang bisa kita bagikan kepada mauquf alaih. Itu dua itu yang harus Bapak pegang. Ya, dari segi visibility study sudah kami hitung, dan tadi untuk lebih keamanan ada sisi klausul kalau seandainya belum balik dengan segala itu mohon bisa diperpanjang. Ya, dan yang kemudian Bapak harus kasih pengertian ke waktu sementara ini gitu kan, bahwa uang wakaf itu tidak boleh berkurang. Sedangkan untuk tambahan yang di ininya, saya sih pengennya mau negosiasinya begini Bu. Jadi ini kan Bapak sudah kembali, nantinya walaupun kami juga sudah kembali, tapi kan ada bagian sebenarnya yang menguntungkan. Bisa nggak nantinya kalau Bapak gunakan untuk usaha sendiri, sebagian lah dari situ itu dibalikkan ke sini. Itu yang kami nunggu. Ya boleh banget Pak, kalau wakifnya mau. Betul, karena kalau kita minta untuk membeli atau mengganti akan kelihatannya sulit. Jadi itu kan dalam jangka panjang kan lebih bagus Bu ya. Jadi dia continue melakukan sebuah istilahnya, kalaupun dia tidak wakafkan ya sedekah, dia lebih continue. Subhanallah kalau wakifnya mau, dan kalau saya sih optimis ya wakifnya mau Pak, karena kan dengan beliau sudah berinisiatif mewakafkan 5 tahun itu sudah itikat baik gitu ya Pak ya. Kita doakan saja Bapak tersebut bahkan nanti mewakafkan selamanya gitu Pak. Amin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Pak Sulistia. Nur Kaib saya kembalikan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Sulis. Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah nggak ada yang tanya lagi nih Bu Yuli. Iya, kita sudah jam 5.10 ini udah mau siap-siap buka juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sampai di sini kajian kita kali ini. Alhamdulillah kita hari ini bisa selesai satu topik, yaitu wakaf berjangka dan wakaf selamanya. Dan nanti kita ketemu lagi untuk hari Rabu, insya Allah dengan topik yang baru lagi, Bu ya. Ya, insya Allah. Baik, saya Nur Kaib, atas nama PWI, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas bacaan Ibu Yuli dan Bapak Ibu sekalian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk rekaman kajian wakaf kita setiap hari Senin sampai Jumat ini bisa disaksikan kembali lewat Facebook Badan Wakaf Indonesia maupun YouTube BWI Channel Wakaf. Ya. Silakan nanti. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Taib. Ya, terima kasih Pak Taib. Bu Yuli, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Ustazah Yuli. Orang Bogor ya? Ya, saya dari Karawang. Sekolah di Bogor ya, Bu? Kok apal saya sekolah di Bogor?
Iya, kan tahu dari CV-nya. Terus Bu Dr. Huzaimah juga, Prof. Huzaimah itu guru saya. Oh Jadi gitu. kita satu guru, Bu. Oh iya, Bu Huzaimah Ibu mah di itu Mesir. Saya mah di UIN. Iya, iya. Ya, sampai ketemu ya, Bu. Terima kasih banyak. Mbak Neneng. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.